Ilmu semua sudah dikasih. Lalu gurunya berkata, silakan kau turun gunung pakai ilmu yang saya kasih. Yang satu jadi tukang kebun, yang satu jadi pedagang. Yang tukang kebun dia tanam ubi. Begitu panen langsung ingat gurunya. Wih, saya bisa panen begini karena ilmu dari guru. Dia ambil ubinya yang paling baik, dia kasih masuk karung, dia pikul, datang ke pesantrennya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Guru, kau nak, ini ada ubi saya bawakan ki. Setelah saya keluar dari pondok saya jadi tukang kebun. Ini ya hasilnya. Kata gurunya, baiknya si Pak Muna, bawa masuk ke ibumu, bawa ke istrinya, ke ustadz. Cerita-cerita lalu murid ini berkata, guru, karena ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda, saya pamit dulu. Kata gurunya, tunggu dulu nak, duduk aku dulu di situ. Masuklah gurunya ke istrinya. Kata ini guru, apa dikasih tahu ini anak tak baik sekali. Nah bawakan kita ubi. Dia bilang tidak ada. Cari kau dulu, kasihan dia pulang tidak ada oleh-olehnya. Tidak ada pak. Kecuali itu ada kambing kemarin yang bawa Pak Camat. Dia bilang gurunya, sudah kasih saja itu kambing karena saya kolesterol. Saya tidak butuh itu kambing. Akhirnya pulang bawa kambing. Tadi pergi bawa apa ibu? Tadi pergi bawa apa? Ubi. Pulang bawa kambing. Di tengah jalan ketemu temannya yang pedagang. Dia bilang, dari mana kau teman? Dia bilang, datang rumahnya guru tak. Kenapa ada kambing kau bawa? Dia bilang, itulah kasihan guru kita baik sekali. Saya bawakan ubi nak kasih ke kambing. Wah, jalan kalkulatornya di pedagang. Dia bilang, sedangkan ubi dia bawa dikasih kambing. Apalagi kalau lebih dari ubi. Pulanglah dia ambil mobilnya open cup. Dia isi sembako, beras, gula, telur, tepung, sembako. Dia datang ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kau nak, guru setelah saya keluar dari pesantren saja di pedagang, ini ada sembako saya bawa satu mobil. Kata gurunya, baik sekali kau nak. Cerita-cerita nak bilang, guru saya pamit isi dulu. Dia bilang, tunggu dulu nak, kau duduklah dulu di situ. Masuklah ke istrinya. Begitu masuk dia bilang, apa nih saya ini? Dapat sudah saya ini. Kata ini guru, apa kasih tahu anaknya itu nak bawakan ke sembako? Dia bilang tidak ada pak. Masa pulang kosong? Tidak ada. Kecuali itu ubi kemarin dia bawa temannya. Akhirnya dikasih ubi. Pergi tadi bawa apa? Bawa apa? Sembako. Pulang bawa ubinya lagi temannya. Begitu juga kita di sini. Sama kapalnya, sama Masjid Nabawinya, sama hotelnya, sama pesawatnya. Tapi demi Allah, banyak yang pulang bawa kambing, tapi tidak sedikit yang pulang bawa ubi. Tergantung niat. Nanti ada yang datang, ya Allah, ini saya sudah cium Hajar Aswad. Ya Allah, ini saya sudah dari Raudah. Persembahkan kepadamu ya Allah. Kata malaikat, bohong. Dia hanya datang update status supaya dilihat sama sepupunya di Instagram. Ya Allah, ini saya datang tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Kata malaikat, bohong. Dia cuma mau dilihat di Instagram, dia ada di tanah suci. Maka luruskan niat. Luruskan niat. Kalau ada salah-salah niat sebelum terlambat kita, perbanyak istighfar. Astagfirullah. Muncul lagi ada sombong, muncul lagi bintang 5. Tawa. Bintang 5. Hilang amalmu. Ya, begitu kau lihat bintang 3 dalam hatimu. Habis amalmu. Ya, maka begitu muncul itu istighfar. Astagfirullah. Ya. Nah, luruskan niat. Supaya tidak dikalahkan setan, jangan terlalu sering update status. Jangan terlalu sering, semua mau ditahu orang. Nah tahu mau semua bilang tamamu yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, yang ada di WhatsApp. Satu kali saja sudah daripada digerogoti amal kita habis. Tuh. Yang kedua, insyaallah besok kita sudah menuju ke besok atau Sabtu. Sabtu insya Allah tata caranya, prakteknya ini manasiknya. Sebelum tinggalkan ini di hotel sudah mandi. Mandi niat untuk umroh. Bagaimana caranya? Sama mandi junub. Ibu
disunahkan wudhu dulu. Ya sunnah wudhu dulu. Ya, sudah wudhu, masuk ke kamar mandi, disunahkan kanan dulu disiram 3 kali, baru kiri 3 kali, baru seluruh anggota tubuh. Bagaimana kalau di sini Ustaz tidak ada timbanya? Ya, pakai apa namanya itu? Shower. Gampang, akali begini caranya Bu. 1, 2, 3. Jangan ketawa, serius kayak ini. Ya, sudah itu ini lagi. 1, 2, 3. Sudah itu baru ambil. Tapi hati-hati, jangan salah pencet. Pernah ada saya bawa so tahu orang dari kampung, tapi tidak mau juga belajar. Masuk kamar, satu kamar saya. Masuk kamar dia putar ke merah. Begitu, habis keluar. Mau membelah. Ya hati-hati ya. Sudah itu pakai selama belum niat ihram masih boleh pakai sabun. Tapi saya sangat anjurkan tidak usah pakai sabun karena air yang kita mandi di sini air laut yang disuling. Jadi kalau sering kita kena sabun yang berbusa itu gatal. Jangan bilang dikutuk mak saya ini. Kenapa kutukan, kenapa kulitku gatal? Itu karena terlalu sering pakai sabun. Ya, sebaiknya tidak usah pakai sabun. Sudah bersih semua, baru cuci kaki terakhir, berdoa seperti selesai wudhu. Kalau tidak kencing setelah terakhir, tidak usah wudhu lagi. Tapi kalau kencing atau kentut, pas keluar, kembali lagi wudhu. Tidak habis susah, sedikit aja keluar, biar sedikit tetap batal. Ya, sudah, baru berpakaian, masuk. Ibu-ibu boleh pakai, bapak-bapak boleh pakai parfum sebelum ihram. Kalau sudah melengket ihram tidak boleh pakai parfum. Silakan pakai parfum, jangan lupa pakai Rexona. Tawas, batu ajaib. Karena satu kali aja dia cium orang kau, setiap dia lihat kok pasti dia bilang. Padahal waktu itu kecelakaan aja kita lupa pakai tawas. Makanya saya kalau mau ceramah lebih baik saya lupa saya punya dompet daripada lupa pakai itu. Satu kali kita langsung begitu dia lihat saya ceramah di TV, ini sakulu kinjos. Padahal kecelakaan saja ya. Ya boleh selama belum pakai ihram. Boleh pakai itu sebelum pakai ihram, parfum. Tapi perempuan sebaiknya jangan memakai parfum yang sangat menyengat. Seadanya saja. Ya. Nah, sudah Bapak Ibu sekalian, sebelum ihram, potong kuku, ya, mandi, basah semua, bersihkan semua sudah selesai, pakai ihram. Di sini belum pakai ihram. Kita berangkat dari hotel. Nanti sampai di miqat, namanya Bir Ali. Kira-kira sekitar 20 sampai 30 menit dari sini. Sampai di sana tidak usah lagi wudhu kalau tidak rusak wudhunya. Tapi kalau wudhunya rusak sampai sana wudhu lagi. Sebaiknya tidak usah. Sebaiknya wudhunya di sini. Tahan karena dekat aja. Sudah itu Bapak Ibu, kalau ibu-ibu pakai ihramnya dari sini. Ya, pakai ihramnya seperti ini kan, pakai ihram seperti orang pergi sholat. Tapi niat ihramnya di sana. Ya, kalau ibu sudah di sini niat ihram di sini, maka sudah berlaku larangan-larangan ihram. Ya, nah sampai di sana bapak-bapak pakai ihramnya. Sudah dipraktekkan cara pakai ihram toh? Sudah ya. Nah, yang paling penting bagi laki-laki pakai ihram ini perhatikan, terutama yang besar perutnya. Biasanya yang besar perutnya itu susah di atas pusat, selalu lari ke bawah. Iya toh? Sama suruh kok besar perutmu. Nah, kalau dia jatuh-jatuh, karena kalau kelihatan pusat batal itu Pak. Batal, karena syaratnya harus nutup aurat. Maka usahakan harus hati-hati pakai ihram di atas, tapi biasanya naik ke atas kelihatan di bawah. Maka hati-hati sekali. Ikat, kalau tidak ada rim, boleh pakai rim. Ikat pinggang, boleh. Tidak ada ikat pinggang, pakai tali rapia. Kencangkan. Ya. Nah, sudah pakai ihram, maka Bapak sudah berlaku larangan-larangan ihram. Larangan ihram itu apa? Tidak boleh pakai wangi-wangian. Tidak boleh bicara kotor. Bicara kotor bukan bilang, bos kali kak kentut. Bisa, bukan bicara kotor namanya itu.
Bicara kotor itu yang memaki, misalnya anasun, kabulam. Nah, itu bicara kotor itu. Ya, tidak boleh. Tidak boleh memaki. Bilang, kurang ngajar sekali itu Ustaz, tidak memaki. Tidak boleh mengeluarkan darah. Misalnya, maka jangan bersikat gigi, karena sikat gigi biasa keluar darah. Tidak boleh membunuh binatang. Dia gigit nyamuk, tiup saja. Oh, andai saja tidak ihram, mati kau. Kan? Nah, kemudian hati-hati ketika menggaruk. Biasa juga menggaruk orang akhirnya keluar darah. Ya, jadi kalau gatal jangan garuk, nanti berdarah. Ya, kisikin saja. Tahan. Ya, kemudian tidak boleh menutup mata kaki dan jari-jari. Maka laki-laki itu tidak boleh memakai sepatu, pakai sendal. Kemudian tidak boleh ada kain di badan. Kain yang berjahit. Maka laki-laki tidak boleh pakai celana dalam. Hati-hati, ikat kau baik-baik. Siapa tahu lagi tawaf jatuh, langsung ada temanmu, siar langsung. Ya, hati-hati. Maka ikat baik-baik. Karena tidak pakai celana dalam, tidak pakai baju dalam, tidak boleh pakai songkok, tidak boleh pakai peci. Hati-hati ketika nanti perjalanan dari Bir Ali ke Mekah. Itu juga 5 jam. Saya tidak tahu jam berapa tinggalkan. Jam berapa ditinggalkan dari sini? Jam 1 ya. Nah, itu berarti dalam perjalanan ada malam. Dingin kan di atas mobil. Jangan sampai ada keliru dia tutup kepalanya. Ya, enggak boleh itu. Kalau dingin jangan kau ambil itu, kau punya kain ihram tutup kepala. Enggak bisa. Ya. Nah, kalau sampai tata caranya sudah pakai ihram, masuk ke masjid. Masuk ke masjid, sholat dulu 2 rakaat. Ya, sholatnya apa niatnya? Allah sudah tahu Bapak Ibu sholat untuk rangkaian umroh. Jangan lagi usalli nanti bapak-bapak lupa. Apa lagi? Enggak. Ya, langsung saja Allah sudah tahu Bapak Ibu mau sholat dalam rangkaian ibadah umroh. Allahu Akbar. Mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini silahkan, mau begini silahkan. Mana yang tidak boleh? Kalau kau pakai semua. Nah, tidak boleh itu. Ya, sudah? Nah, Allahu Akbar. Baca doa kita kalau hafal. Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Sudah itu baca Al-Fatihah. Ya, sudah itu baca surah pendek. Disunahkan membaca Al-Kafirun. Tapi kalau kau tidak tahu Al-Kafirun, surah apa saja. Nanti kau tidak hafal, tak putar-putar. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abattum. Wala antum abidun. Orang sudah pergi semua. Wala ana abidun. Terugi pusat ini lewati saya. Wala antum abidun. Kalau terjadi begitu, langsung ganti surah. Kalau tak putar kok, tidak bisa sampai-sampai, langsung ganti surah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. Dan seterusnya sampai habis. Ruku, Allahu Akbar, dan seterusnya, naik. Baca Al-Fatihah, sunnah lagi membaca Kul huwallahu ahad. Sudah turun. Bil alamina innaka hamidum majid. Maka ingat, Imam Syafi'i mewajibkan mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Oh, belum. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Jadi ulang ya. Bil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau bagaimana kalau begini Ustaz? Assalamu. Batal, ulang. Karena belum sampai. Kecuali sudah assalamualaikum warahmatullahi. Sah, karena salam kedua sunnah. Tapi pergi wudhu lagi, ulangi karena mulai lagi Bapak rangkaian tadi. Sudah itu labbaik Allahumma labbaik. Sudah tadi labbaik ulang bil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat, ini sunnah, ini sedajar ini. Jangan juga terlalu loyo. Assalamualaikum. Ada juga begitu, ada juga terlalu semangat. Assalamualaikum. Ya,
Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya, coba praktekkan sama-sama. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru labbaik Allahumma umratan. Ya. Ya, nanti dipandu juga ya, tapi kalau mau ini langsung saja nanti juga. Tapi begitu sudah salam dan sudah mengucapkan Allahumma labbaik Allahumma umratan, itu sudah berlaku. Begitu Bapak sudah melengket dan sudah niat ihram, berlaku larangan-larangan ihram. Nah, sudah masuk ya, nanti dituntun di mobil ya. Tidak usah cemas ya, tanpa bacaan sah. Bapak-bapak diam saja sah ya, kecuali tadi kalau Imam Syafi'i harus ucapkan. Tapi imam mazhab yang lain boleh tanpa ucapkan. Tapi sebaiknya diucapkan. Nah, sudah naik di bus, bagaimana kalau sudah di bus kentut? Tetap sah. Tapi begitu sampai di hotel Mekah, wudhu lagi. Wudhu lagi. Sepanjang perjalanan boleh tidak ada wudhu, boleh ibu tidur, boleh. Tapi hati-hati jangan bicara kotor. Jangan bicara tidak ada faedah, lebih baik tidur. Sudah di atas bus perbanyak saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Nah, saya anjurkan nanti kepada pembimbing, putar saja ceramahnya Rasat Latif. Putar di YouTube, ada di televisinya itu bus, ya, putar di HP ceramahnya Pak Ustadz yang tentang itu berkaitan dengan apakah berarti kepada kedua orang tua. Putar, kasih mic-nya. Ya, karena 4 jam sampai 5 jam. Sampai di hotel, Bapak Ibu ingat jangan selalu panik. Ya, jangan selalu panik. Sampai di hotel tenang saja. Pembagian kunci ada yang bermasalah. Demi Allah tidak ada niat penyelenggara kasih susaki. Bodoh namanya kami kalau kasih susaki sengaja. Tapi yang namanya mengatur ini, apalagi sampai di tuh hotel kadangkala kita sudah berusaha tapi ternyata sampai tidak ready. Nah, ada biasa, tenang saja, ibu lagi ihram. Jadi jangan sampai lupa bahwa setan pasti menggoda. Marahku, emosiko, setan itu. Maka begitu ada istighfar aja terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, kalau rusak wudhu, masuk ke kamar dulu, wudhu dulu. Jangan pakai sabun. Ketika pup, buang air besar, cuci, jangan pakai sabun. Jangan pakai sikat gigi. Kalau Bapak Ibu mandi silahkan, tapi jangan siram kepala. Karena kalau siram kepala khawatir gugur rambutnya. Ya, sudah kalau dibilang berkumpul 30 menit kemudian berkumpul di lobi, langsung selesai, jangan lama, turun kumpul. Boleh ganti ihram, boleh. Bagi ibu-ibu misalnya kotor celananya, bapak-bapak, ya, kalau 2 ihram, kalau 1 tidak ada harapan. Ya, ibu-ibu yang saya maksud, ya, pakaian dalamnya kena kencing kotor, lepas, ganti yang baru. Nah, sudah menuju ke daerah tawaf. Nah, begitu masuk daerah tawaf, apa bacaan tawaf? Tidak ada kewajiban bahwa ini baca, tidak. Tapi kalau mau amal, ikuti putawif atau pembimbing kita. Ya, nah, sebelum saya lupa, ini petugas berdiri dulu, berdiri satu-satu. Pertama dulu Abdurrahman. Itu petugas, kenali mukanya. Ya, petugas, ya. Boleh maki-maki dia kalau Bapak tidak kasihan. Ya, kemudian Risman paling tinggi. Ya, kemudian lagi Idris. Nah, lihat ya, itu petugas kita. Kemudian Rifki, Ali, ini yang pegang kamera. Kemudian Armas, ya, yang pegang kamera. Ini, ya. Kemudian sana Ustadz, pengganti Ustadz Dasat, karena saya besok pulang, Mak. Saya mohon maaf, saya harus pulang karena acara saya ada acara yang darurat juga. Kemudian Lukman Latif, ya adik saya tapi beda-beda tipis. Ya, nah, sudah ya, sudah ibu tawaf. Ketika tawaf jangan cemas, tidak harus itu baca itu buku. Ada itu buku dibagikan kita? Ada. Tidak harus sesuai itu buku. Saya menganjurkan lebih baik ibu berdoa dalam hati sesuai apa yang ibu mau daripada baca buku. Karena berdoa itu bukan baca buku. Kalau ibu baca, tiba-tiba disenggol.
Mana halaman berapa lagi tadi? Salah sambung doamu. Bingung malaikat, apa sambungnya? Silakan berdoa sesuai kebutuhan. Ada yang masih jomblo, berdoa, ya Allah berikan saya jodoh yang baik. Ada yang lagi cari kerja, ya Allah berikan saya pekerjaan yang baik. Ada yang butuh suami yang ada suaminya kasar selama ini, ya Allah rahmati suami saya, berikan kelembutan hati. Itu aja doa berkeliling-keliling, ya sampai 7 kali. Sudah 7 kali, sunnah, dengar, sunnah, kemudian sholat di belakangnya makam Ibrahim. Itu nanti ada tempat, ada kaca-kacanya, ya, di belakangnya itu. Tapi kalau tidak mampu di belakangnya itu dimanapun boleh, yang penting daerah situ. Sudah itu, ibu bapak, saudara-saudara sekalian sudah sholat di belakang itu berdoa. Tidak harus sesuai doanya Ustaz. Silakan doa sesuai dengan keperluan. Sudah berdoa, minum air zam-zam. Kalau air biasa diminum, sunnah duduk. Kalau air zam-zam, sunnah berdiri melihat Ka'bah. Ya, kalau dulu boleh mandi, tapi sekarang tidak bisa nih. Ya, kalau mau siram kepala, ambil 1 gelas, siram kepala. Ya, itu sunnah. Sudah menuju ke area sa'i. Sebelum saya lupa. Ini yang banyak kekeliruan ketika tawaf. Apa itu? Tidak keliling Ka'bah, tapi kejar teman. Ingat, sa'i itu dengan sengaja mengelilingi Ka'bah. Saya ulang, sa'i dengan sengaja mengelilingi Ka'bah. Tidak boleh ada kegiatan lain. Misal, tawaf. Misal ibu lagi tawaf, labbaik Allahumma labbaik. Tiba-tiba tinggal, ku tinggal temanku di belakang nih. Ibu kasih lambat gerak, labbaik Allahumma labbaik. Itu batal. Jalan aja, jalan. Nggak ada orang hilang di sini. Paling dia nyasar, nggak ada orang hilang. Pasti ditemukan, insya Allah. Ya, jam lagi nanti nak culik kau orang Arab. Siapa mau culik kok? Apalagi yang sudah usia-usia 70 tahun. Ya kan? Atau sebaliknya, dia ketinggalan. Mati, jauh sekali rombongan, hilang saya. Labbaik Allahumma labbaik. Itu bukan kejar, itu bukan tawaf, tapi ngejar ustaz. Tenang saja. Boleh ibu-ibu begini sahdu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah. Boleh berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Boleh, karena tidak ada kewajiban bahwa ini ayat kau baca. Ya, ibu keliling karena orang tuanya, rindu sama orang tua, itu saja. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni. Maksud ya. Allahumma gfirli wa liwalidayya. Ku pancing ya kok. Rabbi gfirli warhamni wajburni. Sudah. Allahumma gfirli wa liwalidayya. Itu aja ulang-ulang. Ya, itu aja ulang-ulang. Tapi begitu tiba dari rukun Yamani, antara rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang begini Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, terserah mana ibu bangun. Sudah ya? Begitu tiba rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, itu aja Rabbana atina. Yang lain bu boleh selawat. Sudah selesai menuju ke tempat sa'i. Bermula dari Bukit Safa. Itu dianjurkan melihat Ka'bah. Tapi karena dindingnya itu sekarang masjid susah dilihat. Bayangkan saja sini dia. Oh di situ. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti pembimbing, putar Safa Marwa 1. Marwa Safa 2 dan seterusnya sampai 7 kali. Kalau sudah cukup 7 kali, maka tahlul, gunting rambut. Saya sarankan kepada petugas, ada satu yang bawa gunting. Kalau dulu ada di situ di tempat Marwah, ada orang yang sewa gunting. 1 kali gunting bayar 5 real. Sekarang tidak ada karena dikejar sama petugas. Nah, kalau mau cepat, selama belum gunting masih berlaku larangan ihram. Tapi begitu sudah selesai langsung gunting minimal 3 lembar, berdeka, boleh dibuka ihram tak pakai baju. Nah, selesailah kita umroh. Selesai. Apa kegiatan-kegiatan selama di Mekah? Ya berbanyak sholat sunnah, ya berbanyak sholat tengah malam, zikir,
begitu masuk ke Masjidil Haram, tawaf itu lebih utama daripada sholat sunnah. Tapi kalau di atas kita tawaf itu 1 kilo 1 putaran. Karena tidak bisa kita masuk di pelataran kalau tidak dalam keadaan pakai ihram. Kalau laki-laki, kalau ibu-ibu boleh setiap saat masuk, yang penting pakai ihram. Ya, boleh, tapi jangan masuk sendiri. Ya, pakai berjamaah bersama-sama. Kalau laki-laki tidak bisa masuk ketika tidak ihram. Ada lagi yang tipu-tipu, pura-pura ihram, jangan. Karena itu dibikin aturan, ya. Jangan pura-pura ihram, pura-pura umroh lalu pakai pakaian ihram masuk, padahal dia tidak umroh. Ya. Nah, sudah ada beberapa titik utama dalam berdoa di situ. Pertama ketika tawaf. Yang kedua ketika sa'i. Yang ketiga, tempat-tempat berdoa itu mustajab adalah di bawah Hijr Ismail. Tapi sekarang sudah tidak bisa karena ditutup itu Hijr Ismail. Di dalam Hijr Ismail. Kemudian berikutnya di bawah pancuran emas. Kemudian di bawah belakang makam Ibrahim. Kemudian ketika sa'i. Kemudian Safa. Kemudian di Marwah. Dari 13 titik tempat beribadah, ada yang terbaik. Terutama. Ada 3. Dari 13 titik yang saya sebut tadi, ada 3 yang terutama, yaitu tawaf. Yang kedua di belakang, di bawah pancuran emas. Yang ketiga multazam. Apa itu multazam? Jarak dari dinding, jarak dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Kira-kira lebarnya sekitar 1,20 meter. Ya, jadi misalnya ini Hajar Aswad, kemudian di sini pintu Ka'bah, ya inilah harus sentuh. Memang disunahkan sentuh, tapi sekarang tidak bisa disentuh karena dipagar. Maka ibu ambil lurus-lurus saja. Oh, sudah di sini nih. Oh, ini nih tampaknya. Cocok nih. Sini nih. Sudah di situ ibu berdoa. Dari 3 tempat ini yang utama, tawaf, di bawah Hijr Ismail dan multazam, dari 3 ini yang terutama, sama juga martabak. Tuh, ada spesial, ada istimewa, ada, ya ibu lebih tahu lah kalau martabak. Nah, maka yang terutama dari 3 ini, dari 13 dulu disari lagi menjadi 3, dari 3 ini menjadi terutama apa? Multazam. Multazam itu makna katanya adalah, arti dari kata multazam itu adalah melazimkan. Allah malu tidak mengabulkan doa orang yang berdoa di situ. Berdoa mak ibu, dikasih kenain, tidak harus dipegang. Ibu karena menjaga harga diri, saya tidak mau. Boleh dari lantai 2, boleh dari lantai 2, lantai 3, lihat aja lurus. Wah ini nih, nah, sudah berdoa di situ. Ya, nah setelah selain memperbanyak berdoa harus ke bahasa Arab Ustaz? Tidak. Ibu doa itu curhat. Bahkan boleh ibu berdoa begini dalam hati saja. Oh, baru kawin lagi suaminya. Allah sudah tahu itu, tidak harus diucapkan. Ya, boleh ibu berdoa begini. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka berikanlah. Boleh. Kalau bahasa Makassarnya, ya Allah, kau tahu apa yang ku mau, kasih mah. Boleh berdoa begitu. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya. Silakan curhat. Ya. Nah, tentu ada etika-etika berdoa. Salah berdoa Ustaz, kenapa tidak dikasih? Satu, cara kita berdoa salah. Berdoa itu disunahkan dalam keadaan suci, jadi ada memang wudhu. Yang kedua, berdoa menghadap kiblat, berdoa lihat itu Ka'bah. Kemudian berdoa apa? Diawali dengan salawat. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian diawali dengan zikir, minimal kata 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma ketika zikir seperti ini, usahakan dengan fasih, ucapkan dengan ikhlas, dan ciri-ciri ikhlas itu tidak buru-buru mengucapkan. Ada orang berzikir itu kayak makan pisang goreng panas. Coba. Apa artinya itu bos? Pada cengi cika. Perbaiki. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah cukup 33 kali. Lalu angkat kedua belah tangan. Sunnahnya begini. Boleh begini Ustaz? Boleh. Boleh begini? Boleh. Boleh begini? Ada yang begini Ustaz? Banyak sekali yang minta. Yang sunnah kanan kiri merapat,
dia berada di depan wajah. Ya, nah, sudah gini. Nah, sunnah berikutnya adalah mendoakan dulu siapa yang paling berjasa dalam hidup kita, ibu bapak. Jadi sebelum ibu bapak minta, doakan dulu orang tua. Rabbi Allahumma gfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu minta apa yang kita mau. Ulang-ulang. Sudah, ya Allah inilah doa saya. Dengarkan dan kabulkan hajat dan doa saya Allah. Nah, baru tutup lagi dengan salawat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ku hafal itu Ustaz, sudah begini saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, kenapa orang berdoa begini? Nah, ini lebih nyambung. Ini hanya kebiasaan. Boleh amin ya rabbal alamin. Boleh. Kenapa begini Ustaz? Lebih nyambung. Masa Bapak berdoa amin ya rabbal alamin? Tidak nyambung. Sudah? Selesailah Bapak Ibu umroh. Selama di Mekah, usahakan perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah apa Ustaz? Baru masuk masjid, masih basah, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sudah itu masih mau berdiri lagi, sholat apa lagi? Sholat wudhu dulu. Wudhu dulu tadi, maaf saya ulang. Wudhu dulu. Sudah wudhu, masih mau sholat, sholat tahiyatul masjid. Masih mau sholat, sholat rawatib. Rawatib misalnya ibu sholat duhur, maka sholat namanya qabliyah. Qabliyah duhur. Apa niatnya Ustaz? Angkat saja, Allah sudah tahu. Yang paling bagus kalau ibu bapak mau bertobat, selesai sholat maghrib, tidak usah balik ke hotel, nunggu isya, namanya sholat sunat taubat 2 rakaat sampai 6. Kapan tobatnya Ustaz? Sujud terakhir, tapi jangan diucapkan. Ya, misalnya ini dalam hati ibu ya, dalam hati saja. Mau ke sholat taubat, sholli sunatal taubat rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bahasa Indonesia Ustaz, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal, ambil cara praktis. Tuhan sholat taubat ya, Allahu Akbar. Sudah itu ulang lagi 2 rakaat berikutnya, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Kapan taubatnya Ustaz? Sujud terakhir. Tapi jangan dilafazkan. Ya Allah, maafkan saya Allah. 2 bulan yang lalu saya hilaf ya Allah. Yang lebih penting ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Nah, sudah. Duduk. Masih mau? Tambah lagi 2 sampai 6. Nah, malam hari ibu ke masjid. Tidak bisa tidur Ustaz. Datang ke masjid. Tidak bisa masuk masjid, pelataran juga boleh. Depan-depan masjid itu. Kalau Masjid Nabawi, bagi bapak ibu yang baru datang ke sini baru pertama, ini lebih tertib. Kenapa? Satu arah orang Pak, kiblat. Tapi kalau di masjid nanti Masjid Haram agak lebih crowded. Kenapa? Ada yang masuk dari sini, masuk dari sini, masuk sini. Biasa kita mau masuk dari pintu sini, bagus salam, tiba-tiba tutup. Putar lagi orang. Begitu putar dapat pintu terbuka, tahu-taunya langkah eskalator. Mendarat lantai 3. Maka kalau mau dapat yang tempat yang baik, usahakan 30 menit sebelum azan sudah lihat. Ya, sudah masuk ke masjid. Kalau di sini biar sudah kamat masuk, insya Allah bisa masuk masjid. Tapi kalau di sana 30 menit sebelumnya, sudah tutup. Saya mudah-mudahan agak sepi sekarang. Mudah-mudahan kalau Ramadan kemarin saya, sudah 1 jam sebelumnya nggak bisa lagi kita masuk. Nah, sayang rasanya kalau kita sholat di sini, di Baitullah, di Masjidil Haram, lalu kita tidak melihat Ka'bah. Tawaf pahalanya 70. Kemuliaan. Tidak bisa tawaf, maka sholat sunnah. Berikan kemuliaan 30. Tidak bisa juga sholat sunnah, melihat Ka'bah 20 kemuliaan. Dilihat saja, itu Ka'bah sudah ada pahala kemuliaan di dalam. Nah, saya kira demikian. Kalau ada yang kurang jelas, karena kita dikasih waktu 1 jam. Sudah lewat 1 jam ini toh? Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan, tidak usah malu. Ya, silakan. Haji. Minum Ustaz. Ya, minum. Ya. Orang yang lanjut usia. Lanjut usia. Ya. Di dalam orang Ka'bah boleh naik kereta yang tidak mampu lagi untuk melakukan tawaf. Pertama, niatkan Allah kuatkan. Itu dulu. Niatkan Allah kuatkan. Allah kuatkan. Ya Allah, saya mau yang sempurna ya Allah. Insya Allah Allah bantu. Tapi pun akhirnya tidak bisa, diberikan keringanan. Boleh pakai satu, ada namanya skuter lantai 3.
Tapi kalau pakai skuter saya khawatir nanti Aji salah pencet. Tuh. Kan? Nah, ya kan. Maka yang cara kedua pakai manusia. Pakai manusia. Cuma saya tidak tahu kalau skuter berapa ya? 150 atau 200 real? 115. Kalau manusia, kalau saya sarankan Aji pakai manusia di samping Aji bersedekah. Ya, misalnya cuma enggak tahu berapa kalau manusia. Tawaf sa'i 300 kalau saya tidak salah. 300 tawaf sa'i, ya sudah. Cuma jangan sampai karena enak didorong ketiduran. Ya, jadi tetap baca bacaan, ya minimal Aji baca Al-Fatihah berulang-ulang atau surat-surat pendek. Boleh. Apa lagi? Ada lagi? Ah, ya silakan. Lalai? Apakah langsung Masuk. contoh misalnya begini, ketika kan kita waktu ini 7 putaran, Ya. kita ketemu teman, kenapa tadi berapa? Oh, jangan layani. Tidak boleh. Tawaf saja. Tidak boleh ada perhatian, apalagi singgah lagu ngobrol. Misalnya dia langsung kayak kita toh, Coba saya lagi tawaf. Sebentar kita lanjutkan. Karena kalau tidak dilayani nanti dia cerita juga sombong sekali. Tetap respon, tapi jangan menjadi diskusi. Sebentar kita lanjutkan. Saya lagi tawaf. Ya. Nah, bagaimana kalau lagi tawaf kentut? Nah, apa boleh buat? Ibu harus keluar dari barisan. Cari wudhu, baru ibu tidak mungkin ditunggu barisan. Tidak mungkin ditunggu teman. Karena kalau menunggu teman, batal ibu tawafnya. Tidak boleh berhenti. Maka ibu keluar, ambil wudhu, mulai lagi di Hajar Aswad. Mulai dari situ lagi pertama. Lanjut. Nah, kalau tadi misalnya 2,5 batal, maka setengahnya tidak dihitung. Ya, bagaimana kalau lagi tawaf tiba-tiba sholat? Berhenti dulu, berdiri di situ, maka begitu selesai sholat, tidak mulai lagi dari Hajar Aswad, tapi mulai dari situ kita tempat sholat lanjut. Ya, sudah. Ada lagi? Silakan. Apa? Ada apa-apa plester? Yang bahaya kalau lipstick. Kata istri, kenapa ada lipstick ini? Ya kan? Kalau plester boleh. Apalagi kalau tidak disengaja. Ya, ada lagi? Ya. gimana kalau Pak Sutri apa kita baku tunggu-tunggu atau Pak Sutri, ya, baku tunggu-tunggu Bapak pegang istri. Boleh. Selama Bapak tidak nafsu. Tapi kalau Bapak nafsu pegang istri seolah-olah pengantin baru, batal. Tapi kalau mengan seperti nenek-nenek, ya anggap kau nenek-nenek ya. Boleh, selama Bapak tidak nafsu. kita masing-masing mau jalan, jangan Boleh sih, boleh. Tapi Bapak kalau ada istri, nak mau pegang karena takut misalnya jatuh, boleh. Selama Bapak tidak bernafsu. Kalau nafsu batal. Ada lagi? Habis? Ya silakan. Terkait pakaian ihram, Ya, kan biasanya laki-laki pakai pakaian dalam. ya. Apakah kita bisa pakai pampers? Oh tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu berjahit. Ya. Nah, bagaimana Ustaz kalau lagi kena kencing? Apa boleh buat? Bapak keluar dulu. Selain kenapa? Karena berjahit, juga karena bawa najis. Bawa najis tidak boleh pada saat kita tawaf. Ya. Ya, terima kasih. Kalau anak-anak balita pakai pampers boleh karena dia tidak dalam keadaan. Ya. Ya, boleh karena Bapak lagi dalam keadaan sakit. Ya. Batal wudhu sa'i? Batal wudhu sa'i tidak masalah. Sa'i boleh tidak dalam keadaan suci. Yang harus dalam keadaan suci tawaf. Maka Bapak Ibu, kalau Allah menghukum kita, tidak usah lever, tidak usah jantung. Dikasih kencing-kencing saja atau kentut-kentut, Bapak tidak bisa umroh. Ya, saya pernah bawa jamaah sudah 2 kali. Ini bukan cerita dan fakta. Sudah 2 kali. Begitu dia ulang lagi, pergi lagi wudhu, ulang lagi. Maka bermohon berlindung kepada Allah, semoga Allah melindungi kita dari
kentut. Oh jadi kalau saya biar nggak ada urusan. Sa'i boleh Bu, boleh ya. Ya. Kalau bersentuhan bukan muhrim kan ini ya. Ya, patokannya tadi selama bapak nafsu batal. Bukan muhrim orang lain. Hah? Iya. Masalah apa itu? Pokoknya kalau perempuan toh bukan istri. Iya. Nah kita sentuh kalau selama bapak bernafsu menyentuhnya, Apa nggak jadi wudhunya bagaimana? wudhu lagi. Kalau bapak misalnya menyentuh bernafsu, pura-pura karena mulusnya ini, putihnya. Ah, kalau tidak sengaja tidak bakal tidak bernafsu. Yang dimaksud batal di sini kalau bernafsu dan ciri-ciri bernafsu bapak sengaja. Maka ketika sa'i tawaf sa'i itu tidak berlaku mazhab Syafi'i. Karena kita bersentuhan tidak disengaja orang sentuh kita. Kecuali bapak faktor sengaja. Dilihat mulusnya, putih. Kejar deh. Batal. Ya, kalau dia ciri-cirinya itu. Ya, kalau kita tidak sengaja kan tidak ada nafsu di dalamnya. Cukup? Ya, ada lagi? Kalau kita sholat sama menghadap Sambil mandang Ka'bah. Menghadap? Memandang Ka'bah. Oh, boleh, itu malah bagus. sama kita Jadi nggak lihat bawah. Apa? Lihat kamu. Oh boleh. Ya, yang penting jangan lihat tetangga. Lihat Ka'bah. Ya, Ka'bah. Ya, silakan. Kalau boleh, selama bapak bisa tahan. Akhirnya di putaran ke-7 lepas juga. Maka sebaiknya jangan ditahan. Tapi kalau bapak mampu tahan, silakan. Rumusnya jangan panik. Kalau kita batal, tetap konsentrasi. Karena setan itu membisik kamu. Hati bilang kamu setan. Maka tenang aja. Karena di dalam situ ada tempat wudhu. Keluar aja. Atau ada biasa di pelat dekat-dekat situ. Ibu wudhu. Air zam-zam. Sudah. Mulai sendiri. Sudah itu. Bapak tenang saja. Nanti dihubungi sama Tawib, dijemput. Atau bapak keluar di pintu ini. Kan ada semua nomornya. Insya Allah bapak tidak bakal hilang. Nyasar ada. Beda kan hilang. Kalau hilang tidak ditemukan. Kalau nyasar tak putar-putar. Saya bilang jangan kau tinggalkan. Saya sudah bilang tunggu kau di sini. Mata aja nggak ternyata lain tempatnya janjian, lain juga di tempat dicari. Karena api yang sama. Sudah ya? Ada lagi? Satu lagi. Ya. Kalau tawaf ibu apa boleh buat? Ibu tidak mungkin menunggu, tidak boleh menunggu ibu. Terpaksa ibu keluar dulu dari barisan, wudhu, mulai lagi tawaf dari Hajar Aswad, baru mulai sendiri. Nanti ibu. Ya, misalnya ibu di putaran 2,5, pipis, maka hitungannya tetap 2. Mulai lagi, ibu mulai dari, tidak hilang yang 2 ibu. Tetap 2 lanjut, tapi lanjutnya bukan di tempat ibu tinggalkan karena pipis, tapi lanjutnya dari Hajar Aswad. Menghadap lagi ada warna hijau, kita lihat ibu, lihat sudah sejajar dengan hijau dengan Hajar Aswad, sudah sejajar, sudah. Allah. Ibu tenang aja, bentar, itu. Tidak usah panik. Ya, jelas? Ya. Ya. Kita sudah selesai umroh. Ya. Ingin mengumrohkan orang yang sudah meninggal. Nah, namanya badal. Itu harus anaknya. Tidak boleh bapak mengumrahkan tetangga. Anak atau darah. Maksudnya cucunya. Ya. Nah, sudah ya. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Kumpul ki. Misalnya ada 15 orang di grup ini. Jangan mau diantar satu-satu. Tak kencing-kencing Ustaz. Ada yang antar pagi, siang ada lagi. 3 kali tahu satu hari Pak. Bagaimana caranya? Kumpul. Tidak dianjurkan hari itu. Misalnya kita umroh hari Ahad. Ahad sore mau lagi. Tidak, besoknya baru bisa. Nah itu nanti ada pengumuman. Jelas ya? Boleh mengumrahkan kakek, nenek, bapak, saudara yang sudah wafat. Tapi tidak boleh mutawifnya. Tidak ada hubungan darah. Ya? Ya? Umur berapa?
Boleh ibu umrohkan. Boleh. Boleh ibu umrohkan. Nanti kumpul berapa orang mau umroh. Ya. Nah, bersamaan. Ada lagi? Cukup? Ya. Kalau makan sambil tawa. Ya, mau makan nanti gendut kok. Tak kalah hancur nih kesar. Ya, jangan ada kegiatan lain. Karena kalau lagi makan itu berarti tidak mengelilingi Ka'bah. Ya, tahan nih dulu 2,5 jam. Ya, ya. Kenapa? Ya, nah itu temani. Kalau misalnya kemaslahatan orang tua, ibu boleh temani keluar dulu. Ya. Enggak mulai dari awal, mulai dari berapanya, misalnya 3,5. Nah, setengahnya mulai dari 3 lagi. Tidak mulai dari 1. Ya. Ya. Berarti pendampingnya boleh ngikutin orang tua ya? Boleh. Karena kemaslahatan orang tua. Bisa udah langsung ya. Boleh ya. Sudah cukup? Ya cukup ya. Ada lagi? Boleh ditanya di grup kalau ada keraguan-raguan. Jangan malu-malu. Tanya di grup supaya orang semua tahu. Tadi yang nggak boleh nutup mata kaki sama kaki Laki-laki. Ya. Oke. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kasih namanya yang